di mana indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini ditutup menguat di 0,27% di 8.139,894. Indeks harga saham gabungan cenderung berfluktuasi karena secara intraday hari ini menembus di level 8.176 dan pemirsa masih di IDX Consensus Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Excel Ebenheiser yang merupakan Senior Equity Research Analis NH Korindo Sekuritas. Selamat sore Pak Excel, apa kabar Pak? Selamat sore Pak Davi, puji Tuhan baik kabarnya. Terima kasih Pak Excel sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di perdagangan awal pekan Pak Excel, indeks harga saham gabungan cenderung bergerak fluktuatif ketika berhasil menembus ke level intraday tertinggi tadi di sepanjang masa posisinya adalah di 8.176. Bagaimana analisis Anda secara teknikal fluktuasi yang terjadi usai menembus ke rekor intraday tertinggi dan sampai sejauh ini indeks harga saham gabungan juga sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan? Ya Pak, jadi untuk secara teknikal kita lihat kalau IHSG sudah mencapai all-time high resistance, jadi cukup wajar kalau memang akan terjadi profit taking. Yang kita perlu lihat ke depannya apakah momentum bullish ini bisa berlanjut atau malah IHSG akan koreksi. Jadi memang sekarang ini saat yang sangat-sangat krusial dan kita harus pantau terus melihat momentum market. Kalau misalnya dia bisa maintain momentumnya terus bullish, maka all-time high ini, resistance ini bisa break. Kalau tidak, maka akan koreksi balik ke support. Baik, untuk arah pergerakan indeks harga saham gabungan jangka pendek dan menengah Pak, untuk IHSG di tengah beberapa sentimen yang berkembang terkait juga dengan shutdown di Amerika Serikat, meskipun sampai sejauh ini dampaknya tidak terlalu signifikan, bursa Amerika masih mencatatkan rekor meskipun data terakhir justru ditutup bergerak mix begitu. Tapi kalau keberlangsungannya sama dengan kejadian di 2018 lalu 34 hari, seperti apa dampaknya? Yang terbaru rilis data tenaga kerja yang merupakan acuan dari The Fed untuk menentukan arah kebijakan mereka ke depan justru tertunda ini, Pak Excel. Yes, jadi ini kemungkinan bisa terjadi ya yang dulu pernah shutdown 34 hari itu, karena shutdown ini memaksa lembaga-lembaga pemerintahan US yang bertanggung jawab atas data-data ekonomi untuk mensuspend operasional mereka. Jadi mereka tidak bisa koleksi data, tidak bisa mengeluarkan data-data ekonomi yang diperlukan oleh The Fed dan juga para investor untuk membuat keputusan investasi. Jadi kemungkinan besar ini akan menyebabkan adanya outflow dari market-market di luar AS seperti emerging market, contohnya seperti Indonesia. Jadi menurut saya apalagi dengan sekarang Indonesia IHSG-nya lagi di all-time high ini ada potensi cukup besar akan terjadi koreksi di mana asing-asing akan meningkatkan outflow mereka dari IHSG. Baik, support mungkin yang bisa diwaspadai Pak untuk indeks harga saham gabungan sebagai antisipasi membatasi pelemahan dalam akan berlanjut. Ya, oke, jadi untuk IHSG sendiri support terdekat ada di area 8.000 sampai 7.900 dan kita bisa melihat kalau MA50 pun juga mendekati area ini. Jadi ini sebuah support yang sangat krusial di mana kalau support ini sampai jebol maka bisa terjadi reversal momentum IHSG dari bullish menjadi bearish, Pak. Baik, di sepanjang perdagangan hari ini saham-saham konglomerasi tampaknya masih menjadi penopang utama untuk indeks harga saham gabungan Pak XL. Beberapa saham dari grup Prayogo Pangestu, Happy Apsoro, kemudian juga dari beberapa grup di sektor teknologi, hari ini tampaknya kembali menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Bagaimana Anda melihat posisi fenomena ini? IHSG tetap catatkan rekor meskipun asing tetap jualan masif di beberapa waktu terakhir. Jadi kalau saham konglo itu mungkin tidak begitu terdampak ya oleh pergerakan asing. Mostly itu uang domestik yang main di konglo. Jadi kalau misalnya di saat yang sekarang nih asing net sell terus saham-saham blue chip tuh mulai ditinggal. Jadi ya otomatis flow-nya akan masuk ke konglo-konglo stok seperti grup Barito, grup Salim, grup Lipo dan lain-lainnya. Kalau menurut saya ini momentum sekarang tuh sangat-sangat besar dan terjadi akumulasi juga. Jadi kalau menurut saya kemungkinan besar CDI ini akan break all time high-nya melewati 2100. Untuk targetnya sendiri kita masih perlu lihat, kita terus pantau
dari sisi akumulasinya, dari sisi momentumnya, apakah rally ini akan berlanjut. Tapi kalau kita ngomong untuk minggu ini, kemungkinan besar menurut saya akan masih berlanjut, Pak. Didukung dari sisi volume tidak Pak untuk CDIA? Betul, didukung dari sisi volume juga, baik volumenya sangat fantastis, bullish momentumnya sangat besar, jadi masih sangat berpotensi untuk terus naik CDIA-nya. Rekomendasinya di tengah penguatan signifikan hari ini? Rekomendasi saya untuk melakukan spec buy, tentu saya dengan stop loss yang tight ya, soalnya ini dekat all time high jadi tetap ada risiko di sana. Cuman berhubung momentum sekarang dan volume buy sekarang sangat-sangat besar, saya rekomendasi speculative buy untuk CDIA. Baik, penutupan hari ini di level 2000 menguat di 15,61% intraday, mencoba mendekati ke level intraday tertingginya di 2100-an. Dan direkomendasikan spekulatif buy dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham energi Pak, dari saham-saham grup Bapak Happy Apsoro ini ada Raja, pekan kemarin juga sudah melakukan atau terjadi penguatan signifikan, hari ini tampaknya lanjut menguat 13% di 4.620 dan kebetulan saham Raja juga ditanyakan oleh beberapa penanya di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama menanyakan saham Raja, entry-nya di 4.700, masih nyangkut Pak. Bisa besok atau berapa hari lagi ke 5.100 di tengah penguatan yang terjadi. Kemudian Bapak Lutfi dari Demak ini juga menanyakan saham Raja, sudah profit di 4.500, nyangkut di 47, kemudian profit di 4.500, arah ke 5.000-an untuk Raja. Oke, jadi kalau Raja kita lihat memang Konglot Stock balik lagi rally-nya sangat-sangat fantastis. Saya juga sudah perhatiin Raja dari seminggu yang lalu dari 3.000, sekarang sudah lewatin all time high, sudah break previous record-nya ya, sudah lewat 4.500. Nah, untuk kedepannya kemungkinan besar akan mungkin ada terjadi koreksi sedikit ya, karena secara rally-nya tuh dari seminggu yang lalu di 2.800 sampai hari ini tuh sudah 60% lebih. Jadi mungkin akan ada koreksi sedikit kembali ke support di area 4.400 sampai 4.500. Habis itu baru kita lihat apakah support ini akan bertahan atau jebol. Kalau misalnya bertahan, maka rally ini bisa terus berlanjut. Kemungkinan next area untuk kita target itu di 5.000, Pak. Baik, yang sudah ambil posisi di 4.500, stop loss direkomendasikan tidak Pak? Yes, menurut saya apalagi di area-area sekarang ya all time high, kita nggak tahu dia bakal sampai kapan, jadi lebih baik kita set stop loss di bawah support terdekat ya. Support terdekat sekarang tuh di sekitar 4443-an lah. Jadi kalau momentum kita kasih gap sedikit, mungkin stop lossnya di 4250 ke bawah, Pak. Baik, bagi yang punya di 4.700 masih bisa di hold? Menurut saya lebih baik di hold karena momentum sekarang masih kuat, belum ada tanda-tanda akan ada profit taking. Mungkin akan koreksi sedikit aja seperti tadi yang saya bilang. Cuman secara medium term menurut saya akan terus lanjut sih Raja ini ke 5.000. Baik, analisis dari beberapa saham konglomerasi yang hari ini menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan, dan secara intraday indeks harga saham gabungan hari ini sempat ke level tertinggi intraday di sepanjang masa. Dari saham-saham yang menjadi pemberat Pak XL, kita ke saham-saham yang justru membebani indeks harga saham gabungan hari ini dari perbankan big cap, rata-rata berbalik melemah setelah menguat di perdagangan sesi pertama, yang menopang juga indeks harga saham gabungan menembus ke level intraday tertinggi. Bagaimana Anda melihat pembalikan arah yang terjadi dari beberapa saham perbankan big cap dalam beberapa waktu terakhir, dan arah pergerakannya tidak kemana-mana, bahkan lebih cenderung tertekan, Pak XL? Yes, jadi kalau untuk saham-saham yang big caps yang seperti banking atau yang blue chip memang sangat tergantung pada flow dan fundamental ekonomi ya. Kita lihat dengan sekarang dengan masih tingginya uncertainty, apalagi sekarang juga ada shutdown di AS, itu fear di antar investor itu masih sangat tinggi. Jadi agak susah untuk saham-saham big caps ataupun yang banking blue chip ini untuk lanjut rally. Kemarin kan sempat rebound ya secara teknikal, cuman ini sekarang udah turun lagi. Jadi menurut saya lebih wait and see untuk saham-saham seperti itu. Baik, kita ke perbankan big cap. Yang pertama ada BMRI Pak, penutupan hari ini melemah di 1,16% di 4260. Kebetulan Bapak Robert dari Maluku juga menanyakan saham BMRI ini. Sudah ambil posisi di 4698 Pak, nyangkutnya cukup jauh. Strategi mungkin untuk minimalkan kerugian yang terjadi, averaging down atau masih bisa di hold 4698 untuk BMRI.
Oke, kalau menurut saya ini sekarang sudah lower low lagi ya. Ini udah lewat previous lower low yang di 43. Jadi udah break support nih. Menurut saya ini BMRI akan terus turun. Mungkin area berikutnya ada di mungkin sekitar 4.000 ya. Di sekitar 4.000 itu area berikutnya. Jadi kalau untuk average down mungkin ditunggu dulu untuk sekarang wait and see dulu. Ya. Cuman untuk posisi yang tadi di atas kalau misalnya memang cukup besar mungkin bisa di cut loss dulu sebagian. Baik, penutupan hari ini di 4260 melemah di 1,16%. Bapak Robert dari Maluku tadi nyangkut di 4.698, lebih ke arah wait and see terlebih dahulu dan ada peluang untuk ke level 4.000-an pemirsa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Excel menarik, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.